warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca setia Banten Pos, jumpa lagi dengan saya Muflihah di Banten Pos TV. Pada momentum Hari Anak Nasional hari ini, Banten Pos mengundang teman-teman Koreda, komunitas area disabilitas Banten, untuk sedikit berdiskusi terkait dengan Hari Anak Nasional di mata teman-teman Koreda. Jadi di sini sudah ada Kang Nur Ahdi Asmara sebagai apa Bang di Koreda? Saya sebagai kabit eksternal. Oke. Bang dipanggilnya Bang siapa nih Bang enaknya? Gandol. Oh Bang Gandol. Oke. Pembaca setia Banten Pos bisa mungkin kenalan lebih lanjut nanti ya. Selanjutnya di samping Bang Gandol ya, ini ada Bang siapa nih? Saya Muntazir. Oke, Bang Muntazir biasanya enaknya dipanggilnya apa nih Bang? Panggil Mumu. Bang Mumu ini kalau di Koreda sebagai apa nih Bang? Kabit kerjasama. Kabit kerjasama. Oke. Ini eksternal kerjasama. Langsung aja mungkin kita sedikit berbincang-bincang karena ini kan momentum Hari Anak Nasional ya Bang ya. Menurut abang-abang di Koreda nih, apa sih kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus ya di Banten, karena ini kan meliputi Banten ya, boleh dijelaskan nggak Bang? Siapa yang Jadi di situ udah jelas ya, ada undang-undang tentang disabilitas di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 bahwasannya pendidikan itu maupun siapa dan anak disabilitas pun harus bisa mendapatkan hal itu. Nah, apalagi kan momentum kemarin tentang anak nasional. Nah, dilihat dari logonya, sempat saya lihat ya. Dilihat dari logonya, di tengah-tengah itu ada anak tunadaksa yang memakai kursi roda. Itu udah dari situ pun saya sudah berpikir, ternyata sampai hari ini alhamdulillah udah melirik untuk ke teman-teman disabilitas gitu. Berarti ramah disabilitas. Iya, sudah mungkin untuk menindaklanjuti atau mencoba ya. Cuman kan dari situ juga udah alhamdulillah. Nah terus untuk masalah tadi pertanyaannya kebutuhan ya. Nah, kebutuhan saya dari Kabupaten Serang. Kebutuhan yang pertama itu tentunya pendidikan, karena dari teman-teman disabilitas pun dari orang tuanya membicarakan soal itu, karena untuk apa ya, karena pendidikan itu kan hal yang nomor satu ya, apalagi untuk disabilitas pun punya haknya. Jadi apa salahnya gitu kan. Jujur tadi Kabupaten Serang itu masih kurangnya sekolah yang untuk sekolah luar biasa maksudnya. Sekolah luar biasa. Iya. Oke. Mungkin bisa ditambahkan kawan saya. Oke. Gimana Bang Mumu ya? Bang Mumu dipanggilkan. Menurut Bang Mumu, untuk menambahkan Bang Gandol tadi, katanya kan di Kabupaten Serang itu masih belum terfasilitasi untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah ini menurut Bang Mumu seperti apa? Sebelum itu Bang Mumu asalnya dari mana nih? Kalau saya tinggalnya di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk wilayah mencakupi teman-teman yang berkebutuhan khusus mas sudah ini ya hafal lah. Langsung aja mungkin Bang terkait dengan tadi kurangnya fasilitasi di Kabupaten Serang gitu. Kalau untuk berbicara pendidikan atau hak penyandang disabilitas lainnya, yang pertama betul kata saya Bang Gandol, itu hal yang paling utama adalah pendidikan, yang dimana dengan pendidikan ini, dengan mendapatkan hak pendidikan ini, teman-teman disabilitas derajatnya bisa terangkat, ataupun pandangan terhadap disabilitas itu, pandangan umum masyarakat umum gitu ya terkait disabilitas itu bisa sedikitnya membaik gitu, tidak dipandang lagi seperti kaum marginal gitu ya. Dengan pendidikan itu sendiri otomatis ketika memang terpenuhi pendidikannya derajatnya meningkat.
Nah untuk saya sendiri karena saya penyandang disabilitas juga ya, untuk apresiasi ataupun motivasi yang diberikan pemerintah itu dalam ya istilahnya terhadap teman-teman disabilitas yang mempunyai semangat tinggi untuk mengenyam pendidikan itu masih minim. Contohnya saja ada beberapa teman saya dan saya pun gitu ya yang sedang berkuliah mengenyam pendidikan di Untirta gitu kan, kampus negeri gitu kan. Itu pemerintah kurang perhatian terhadap kami gitu, penyandang disabilitas. Tidak pernah ada yang namanya motivasi atau tidak kunjungan dari pemerintah baik itu provinsi maupun kota yang memberikan istilahnya motivasi ataupun fasilitasi terhadap kami gitu kan sebagai penyandang disabilitas yang memiliki semangat tinggi untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi gitu. Sebenarnya motivasi ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman disabilitas yang dimana nantinya adik-adik kita mungkin yang akan menyusul menuju jenjang lebih tinggi itu lebih termotivasi lagi untuk bagaimana caranya saya harus bisa nih seperti abang-abang saya yang udah terlebih dahulu mengenyam pendidikan tinggi gitu. Dan mereka akan melihatnya, oh benar disabilitas itu ketika memang punya motivasi tinggi apapun hambatannya pasti bisa mencapai tersebut gitu. Dan pemerintah pun akan terus memberi motivasi itu ya, jadi berpengaruh sendiri gitu terhadap penyandang disabilitas ataupun adik-adik kita yang lagi mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa. Itu juga ya memang walaupun di perguruan tinggi itu belum ada fasilitas terkait pemenuhan orientasi mobilitas ataupun ya lain-lainnya seperti misalnya kan kalau untuk tunadaksa sendiri yang mempunyai yang di kursi roda gitu kan, kampus harus secara otomatis harus menyediakan lift untuk naik ke lantai 2 atau 3 dan tempat lainnya. Akses yang ramah terhadap ini ya, disabilitas itu masih walaupun masih kurang gitu kan, tapi dengan adanya motivasi tadi itu bukan halangan nantinya jadinya. Jadi membuat teman-teman ini semakin semangat gitu. Iya, semakin semangat. Menggelora kali ya. Bukan semangat lagi tapi menggelora gitu. Karena aksesnya tadi sudah bisa dimudahkan seperti itu. Nah, mungkin dengan keterbatasan yang dimiliki oleh teman-teman nih, maksudnya keterbatasan yang dimiliki oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus, kemudian teman-teman dari Korea ini kan tentunya menyuarakan apa sih kebutuhan dari teman-teman ini gitu, dan apa aja yang harus difasilitasi baik oleh pemerintah gitu, pihak pelaksana pendidikan gitu, atau lain-lainnya. Mungkin bisa dijelaskan gitu Bang, terkait dengan apa aja sih yang sudah dilakukan gitu. Oh, dari Korea. Iya, dari Korea dan ini. Siapa dulu boleh? Coba. Enggak, dari Bang Gandol mungkin ya. Jadi alhamdulillah ya di Kota Serang. Iya. Kemarin itu sekitar 1 tahun apa? Belum 1 tahun. Jadi pas hari ini Hari Disabilitas Internasional. Jadi kita itu membuat tentang istilahnya kayak gitu. Jadi membuat tentang perda disabilitas, peraturan daerah tentang disabilitas. Yang di dalamnya itu tentang fasilitas agar Kota Serang ini ramah disabilitas. Ini kan bertahap ya. Okay. Dan harapan kami kan Banten ya. Jadi dimulai dari Kota Serang terlebih dahulu. Tapi Kota Serang sudah disahkan ya perda disabilitasnya. Iya, alhamdulillah dengan adanya teman-teman ini kan, pemerintah mungkin setelah melihat video ini harapannya sih melihat ya untuk apa aja kebutuhan dari teman-teman yang berkebutuhan khusus. Mungkin bisa ditambahkan dari Bang Mumu, kira-kira apa aja sih yang sudah dilakukan, advokasi apa gitu yang sudah dilakukan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu. Karena kan momentumnya Hari Anak Nasional. Nah gitu. Kalau dari Korea sendiri ya untuk karena kita kan banyak anggotanya itu kebanyakan dari
istilahnya walaupun dari luar kota Serang gitu ya, tapi kita sama-sama belajar di kota Serang, jadi Untirta gitu, dan anggota-anggotanya itu mahasiswa Untirta. Jadi kita dalam tahap aspirasi itu ya lingkupnya baru kota Serang saja gitu kan, bertahap tabangan untuk aspirasi yang kita sampaikan sih baru tahap ke pengadaan peraturan daerah kota Serang sendiri gitu, dan alhamdulillahnya ketika kita mengadvokasi itu DPRD atau ya sekretaris dewan pun menerima baik niat kita. Kita juga sempat audiensi dengan sekretaris dewan, terus juga anggota dewan yang lainnya sempat menyampaikan aspirasi bagaimana hak disabilitas atau hak anak-anak disabilitas ini bisa terpenuhi di kota Serang. Karena memang kita mulainya dari kota Serang dulu sih. Berarti kita teman-temannya mulai dari kota Serang, terus kemudian merambah ke kabupaten, kabupaten Serang, maksudnya kemudian seluruh lingkup kota kabupaten di Banten gitu ya. Iya. Semoga perjuangan teman-teman ini membuahkan hasil tentunya. Yang pertama saja sudah terbentuk Perda disabilitas di Kota Serang. Semoga kedepannya perjalanan teman-teman ini dimudahkan, kemudian hak-hak disabilitas semua terpenuhi, seperti itu ya. Jadi mungkin untuk pesannya di Hari Anak Nasional dari closing statement ya. Closing statement. Jadi kalau menurut saya pribadi, sebenarnya teman-teman atau anak-anak dari disabilitas itu sebenarnya mampu dalam hal apapun. Tergantung kita yang pada umumnya, tergantung pemerintahnya untuk pengadaan fasilitas agar anak itu terjamin mendapatkan pendidikan yang sama pada umumnya. Gitu. Itu dari saya. Dari Bang Mumun. Kalau closing statement dari saya untuk anak-anak disabilitas atau anak-anak yang mengalami atau penyandang disabilitas yang masih anak-anak, jangan berhenti untuk memiliki impian yang tinggi dengan ya contohnya abang-abang ini gitu kan, sampai ke titik ini tuh memang dibutuhkan usaha yang kuat, harus belajar yang giat, jangan sampai terhalang dengan keterbatasan yang ada. Keterbatasan kita jangan sampai membatasi kita untuk mencapai impian yang lebih tinggi ataupun membuat kita malah menjatuhkan harga diri kita. Iya. Hambatan itu fiksi ya. Iya. Hambatan yang itu. ada perjuangan. Nah, mungkin sekian terlebih dahulu diskusi. Mungkin kita akan bisa berdiskusi lebih panjang lagi, lebih dalam lagi terkait dengan teman-teman Koreda, seputar apa sih Koreda itu di dalamnya, terus apa aja yang dilakukan oleh Koreda. Nah itu next time kita akan diskusi kembali. Demikian diskusi kita hari ini terkait dengan Hari Anak Nasional. Saya Mufia dari Banpos TV dan Bang Gandol dan Bang Mumu dari Koreda Banten mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.